Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Adisti Larasati. Pengadilan Militer 208 Jakarta hari ini atau pagi ini akan segera menggelar sidang perdana terkait dengan kasus penembakan bos rental mobil dengan tersangka ada 3 prajurit TNI Angkatan Laut. Para tersangka ini, saudara, dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Tiga oknum prajurit TNI Angkatan Laut tersangka penembakan bos rental hingga tewas Senin hari ini akan menjalani sidang perdana di Pengadilan Militer 208 Jakarta. Sidang beragendakan dengan pembacaan surat dakwaan. Kepala Auditorat Militer 207, Kolonel Kum Riswandono mengatakan dalam sidang kali ini keluarga korban diperkenankan hadir jika menginginkan. Sebelumnya, Auditor Pengadilan Militer 207 Jakarta telah melimpahkan berkas perkara kasus penembakan bos rental mobil ke Pengadilan Militer 208 Jakarta Timur, Jumat 31 Januari 2025. Sidang kasus penembakan bos rental ini rencananya bersifat terbuka sehingga semua bisa ikut mengawal kasus ini. Proses pengadilan militer akan dilaksanakan secara transparan sehingga rekan-rekan media silakan meliput jalannya sidang terbuka untuk umum. Silakan rekan-rekan wartawan maupun masyarakat umum untuk memonitor jalannya persidangan dibuka untuk umum. Sekali lagi, proses peradilan militer dibuka untuk umum. Atas perbuatannya, ketiga tersangka kini sudah ditahan dan mereka dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini di pagi hari ini, kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV. Sudah ada Benediktus Aditya dan juga juru kamera Bimo Wicaksana di Pengadilan Militer 208 Jakarta. Selamat pagi Bene. Bene, jadi jam berapa sidang ini akan dimulai dan bagaimana dengan agenda pembacaan surat dakwaan? Informasinya memang betul sidang ini akan digelar secara terbuka untuk umum. Ya, betul sekali Adisti. Memang sidang untuk pada pagi hari ini diagendakan pada pukul 9.15 waktu Indonesia Barat, di mana ini sidang sendiri dibuka untuk umum, di mana ini artinya pihak dari keluarga juga bisa ikut untuk melihat jalannya persidangan. Nah, memang terkait dengan agenda sidang pada pagi hari ini, nantinya memang akan ada pembacaan dakwaan dari auditor militer, yaitu Mayor Gori Rambe, yang akan dibacakan terhadap 3 terdakwa sejauh ini, yaitu KLKBA, Sertu AA, dan juga Sertu RH, di mana tadi 5 menit yang lalu tepat saya mengabarkan ini ketiga terdakwa sudah memasuki gedung pengadilan untuk nantinya dipersiapkan pada jam 9.15 waktu Indonesia Barat untuk memasuki ruang sidang utama di ruang sidang Garuda, begitu dengan kasus penembakan bos rental di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak yang terjadi pada 2 Januari yang lalu. Nah, terkait dengan dakwaan, memang kalau kami lihat dari sistem informasi penelusuran perkara begitu Disti, ini dari surat dakwaan yang tertanggal pada 22 Januari ini dikatakan bahwa 2 dari 3 orang terdakwa ini disangkakan pasal 340, yaitu pasal pembunuhan berencana atas terdakwa KLKBA dan juga Sertu AA. Sementara tambahan lainnya ini adalah pasal 480 terkait penadahan, di mana ketiga terdakwa juga disangkakan pasal 480. Nah, kalau kita lihat memang ini nantinya jalannya sidang akan dipimpin oleh Hakim Ketua yang juga sekaligus Ketua Pengadilan Militer 208 Jakarta, yaitu Kolonel CHK Dwi Prakamto. Sementara itu yang bisa saya kabarkan, Disti. Oke, semua terdakwa informasinya apakah sudah hadir di Pengadilan Militer 208 Jakarta? Selain para terdakwa yang apakah sudah hadir, apakah nanti juga pihak dari keluarga korban juga akan hadir hari ini? Ya, Disti, memang tadi beberapa menit yang lalu
selain melihat beberapa terdakwa, kami juga tadi melihat ada beberapa orang begitu yang berpakaian ARMY atau Asosiasi Rental Mobil Indonesia, dan kami coba bertanya kepada mereka apakah nantinya ini pihak keluarga akan datang, dan tadi dikonfirmasi bahwa Agam begitu selaku anak dari korban Ilyas Abdurrahman juga nantinya memang diagendakan akan datang di Pengadilan Militer 208 Jakarta yang akan diagendakan pada 9.15 waktu Indonesia Barat ini untuk sidang pertama kasus penembakan bos rental mobil di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Dan terkait hal tersebut tadi juga kami melihat 3 orang terdakwa dibawa menggunakan mobil tahanan begitu sudah memasuki ruang pengadilan, begitu akan disidangkan pembacaan dakwaannya maksud kami oleh auditor militer Mayor CHK Gori Rambe, di mana tadi juga kalau kami telusuri ini memang terkait dengan disangkakan terkait dengan pasal 340 yaitu pasal pembunuhan berencana, di mana ancaman hukuman maksimalnya ini Disti adalah hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Begitu Disti. Oke, baik. Tadi Anda menyebutkan bahwa memang 3 terdakwa sudah tiba di Pengadilan Militer 208 Jakarta. Singkat saja, apakah sudah ada tanggapan dari pihak keluarga korban yang rencananya akan hadir di hari ini? Ya, sejauh ini memang kami masih baru melihat dari Asosiasi Rental Mobil Indonesia, sementara untuk dari keluarga korban sendiri ini masih belum datang begitu. Tapi kami tadi coba konfirmasi apakah akan datang dari anaknya yaitu Agam, anak dari Ilyas Abdurrahman. Dari konfirmasi memang dikatakan bahwa nantinya ini akan datang dari pihak keluarga untuk melihat langsung pengadilan, maksud kami sidang perdana penembakan bus rental mobil ini. Begitu Disti. Nanti kita akan pantau lagi perkembangan terkini. Lebih lengkapnya, terima kasih jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan juga juru kamera Bimo Wijaksana melaporkan langsung dari Pengadilan Militer 208 Jakarta. Terima kasih Bene. Saudara, yang Anda saksikan ini adalah di mana persiapan rencananya hari ini Pengadilan Militer 208 Jakarta akan menggelar sidang perdana kasus penembakan bos rental mobil dengan menghadirkan 3 terdakwa yang merupakan prajurit TNI Angkatan Laut. Ketiga terdakwa yang baru saja dikatakan oleh jurnalis Kompas TV sudah tiba di Pengadilan Militer 208 merupakan terdakwa KLKBA, kemudian ada Sertu AA, dan juga Sertu RH. Dalam sidang perdana kasus penembakan bos rental ini, Pengadilan Militer 208 Jakarta ini akan berlangsung secara terbuka. Itu artinya masyarakat umum bisa menyaksikan secara langsung bagaimana jalannya sidang perdana kasus penembakan terhadap bos rental ini, saudara. Nantinya sidang perdana kasus penembakan bos rental ini akan diketuai oleh Hakim Ketua Kolonel CHK Dwi Prakamto, kemudian ada Hakim Anggota 1 Letkol CHK Idolohoi, dan juga Hakim Anggota 2 Letkol CHK Gatot Sumaryono. Sementara untuk auditor militernya yakni Mayor CHK Gori Rambe dan Panitera Pengganti Pelda Hartono. Hari ini rencananya, saudara, Pengadilan Militer 208 Jakarta akan menggelar sebentar lagi sidang perdana kasus penembakan bos rental mobil dengan 3 terdakwa yang merupakan prajurit TNI Angkatan Laut. Dan para terdakwa ini dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Informasi bagaimana lebih lengkap dan juga jalannya sidang perdana kasus penembakan bos rental, kami akan berbincang dengan Profesor Hipnu Nugroho yang merupakan pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman. Selamat pagi Prof. Hipnu. Selamat pagi Mbak. Ya, Prof. Hipnu, maaf mengganggu breaking news begitu ya. Anda mungkin sedang berada di kampus saat ini. Prof. Hipnu, Anda melihat sidang perdana kasus penembakan bos rental ini, Pengadilan Militer 208 Jakarta ini menggelar secara terbuka. Ada transparansi di sini. Bagaimana respon Anda? Iya,
Saya kira suatu yang biasa ini Mbak, karena ini adalah sebagai bentuk kejahatan tindak pidana umum Oke. yang hanya subjek pelakunya adalah militer. Makanya menurut Undang-Undang Peradilan Militer, kalau subjek pelakunya militer adalah dibawa kepada peradilan militer. Yang menarik lagi Mbak, ini kan pelakunya dalam tanda petik kan bintara. Bintara. Dalam peradilan militer itu ada tingkatan, yaitu pengadilan militer, itu yang mengadili berpangkat perwira ke bawah sampai tamtama bintara. Kemudian pengadilan militer tinggi itu untuk tingkatan perwira menengah dan Mahkamah Agung. Nah, disinilah saya kira suatu yang sangat memberikan pembelajaran bagi mahasiswa hukum bahwa setiap subjek hukum yang berpangkat bintara, tamtama, perwira menengah masuk pada pengadilan negeri, pengadilan militer. Dalam ini adalah mahmil. Dengan demikian, sebagai bentuk pelakunya adalah subjek militer. Makanya di sini kalau kita lihat penuntut umum militer, hakimnya militer. Di mana dalam struktur komando penuntut umum militer, hakim militer satu tingkat atau sama lebih tinggi daripada yang sedang diperiksa sebagai terdakwa. Dengan demikian mudah-mudahan ini suatu langkah bagus karena dalam militer itu adalah berlaku struktur komando, ya struktur komando sehingga tidak ada keengganan. Kalau toh ada bantuan hukum juga ada suatu keberanian walaupun pangkatnya lebih bawah daripada auditor maupun hakim. Ini yang kita inginkan dengan peradilan betul-betul walaupun statusnya militer adalah due process of law dalam pengungkapan suatu perkara ingin betul-betul terjadi. Oke, Prof, ini kan mungkin masih banyak yang awam begitu ya, karena ini kan pengadilan militer begitu ya, yang subjeknya adalah 3 terdakwa yang merupakan prajurit TNI Angkatan Laut. Apakah mungkin ada perbedaan dengan pembacaan dakwaan atau surat dakwaannya, walaupun kemudian dijeratnya dengan KUHP 340 soal pembunuhan berencana? Bisa ditransferkan informasinya lebih, pemahamannya lebih umum begitu ya, Prof? Iya, tidak ada Mbak. Jadi dalam hal subjek hukum militer itu berlaku juga KUHP sepanjang tidak diatur di dalam peradilan militer. Sepanjang tidak diatur dalam peradilan militer adalah berlaku KUHP. Dengan demikian acara pemeriksaan yang dilakukan di pengadilan militer itu sama seperti halnya di pengadilan negeri pada umumnya. Itu hanya yang membedakan di sini adalah melihat strata status. Tadi saya katakan penuntut umumnya harus lebih tinggi pangkatnya. Jadi suatu saat misalkan ada kasus seorang mayor misalkan, maka hakimnya harus paling tidak sama atau lebih tinggi. Nah, ini kebetulan adalah masih prajurit bintara. Dengan demikian saya kira kalau melihat suatu komposisi yang juga itu sudah mengacu pada Undang-Undang Peradilan Militer. Gitu. Oke, termasuk juga soal jeratan hukum yang disangkakan kepada 3 terdakwa ini, apakah sudah tepat? Pasal 340 KUHP. Ya, betul. Jeratan hukum itu berdasarkan fakta perbuatan di dalam praadjudikasi. Berdasarkan bukti-bukti yang terkait dengan aktus rus perbuatan objek tindak pidana. Dengan demikian kalau seorang prajurit itu melakukan suatu tindak pidana dalam statusnya prajurit sama dengan seperti yang dia, sehingga berlaku 340 KUHP. Nah, pertanyaannya nanti adakah pemberatan? Tergantung nanti. Tapi kalau memang dakwaannya hanya 340, mungkin 359, saya kira itu sudah cukup. Karena melihat perkembangan yang terjadi bahwa dia melakukan dugaan pembunuhan bos rental tadi. Termasuk juga soal menghadirkan saksi-saksi, begitu ini juga akan sama nantinya untuk tahapan-tahapan di persidangan Pengadilan Militer 208 Jakarta ini? Ya, sama Mbak, sama. Saksi-saksinya sama, semuanya sama. Yang membedakan hanya hakim pemeriksanya dan status pemeriksanya. Ini menarik. Cuman pertanyaannya, ya mudah-mudahan hanya 3 ini Mbak, tidak ada pelaku yang lain. Sebab kalau ada pelaku lain misalkan orang sipil bersama-sama 3 prajurit, itu tidak berlaku di sini, berlaku koneksitas. Koneksi antar peradilan umum dan peradilan militer. Tapi kalau kemarin bukti-bukti yang terjadi adalah hanya pada pelaku militer, ya peradilan militer yang berwenang. Karena subjeknya adalah militer. Walaupun objek perkaranya adalah perkara terhadap sipil. Begitu. Oke, nanti untuk alurnya sendiri seperti apa
Prof. Hipnu, di sidang perdana ini untuk pengadilan militer ini seperti apa? Apalagi ini sidang perdana. Ya, kalau terhadap persidangan yang pertama adalah pembacaan surat dakwaan. Nanti pembacaan surat dakwaan ini akan disampaikan bahwa apakah oleh penuntut umum, auditor militer. Ya, oleh auditor militer akan membacakan dakwaannya, apakah para prajurit tadi tahu isinya ataukah tidak. Kemudian nanti apa itu bantuan hukum. Nah, penasihat hukum itu di dalam militer memang ada dua kemungkinan, atas tunjuk pimpinan, yaitu artinya AL sendiri yang menunjuk, atau atas perintah pimpinan AL atau atas tunjuk para terdakwa. Ini yang jadi masalah. Nah, oleh karena itu nanti setelah pembacaan ini sampaikan apakah para terdakwa, penasihat hukumnya akan mengajukan eksepsi. Kan itu. Eksepsi itu bantahan surat dakwaan mengenai syarat formil ataupun syarat material. Nah, itu syarat formil itu mengenai misalkan identitas para terdakwa, pangkat para terdakwa, lahirnya para terdakwa, pekerjaan para terdakwa. Syarat material adalah mengenai locus tempus delicti dari kasus yang dilakukan. Jadi itu harus jelas. Kalau sampai auditor militer membuat dakwaan tidak bisa menjelaskan locus tempus delictinya, ya secara ilmu hukum batal demi hukum, begitu. Termasuk juga apakah nanti juga ada kemungkinan atau peluang dibukanya kembali rekaman CCTV atau kemudian video yang kemudian sempat viral juga di media sosial terkait dengan penembakan bos rental ini? Iya, kalau bukti nanti Mbak, bukti nanti kita harus melihat di dalam persidangan kontrol itu masih dalam tingkat eksepsi itu mengenai surat dakwaan. Jadi kelengkapan administrasi. Jadi mekanisme sudah jelas atau belum? Objeknya jelas atau tidak? Subjeknya jelas atau tidak? Perkaranya jelas atau tidak? Baru kalau itu sudah jelas, maka perkara dilanjutkan. Begitu dilanjutkan seperti perkara biasa, nanti pembuktian. Bagaimana cara melakukannya, apakah dibantu orang lain, apakah dengan kekerasan, senjatanya seperti apa, pisaunya seperti apa, barang buktinya apa, akan dibuka kembali di dalam pembuktian di dalam suatu peradilan militer yang terjadi. Begitu, Pak. Oke, jadi secara garis besar memang gambarannya prosesnya akan sama begitu ya dengan peradilan umum biasa, walaupun memang hari ini merupakan sidang perdana kasus penembakan bos rental yang digelar secara terbuka oleh Pengadilan Militer 208 Jakarta. Nanti kami akan bahas lagi, lanjut lagi bersama dengan Prof. Hipnu, tapi kita jeda dulu Prof. Usai jeda kami akan segera kembali, tetaplah di Breaking News Kompas TV. Saudara, hari ini Pengadilan Militer 208 Jakarta akan segera menggelar sidang perdana kasus penembakan bos rental mobil, dan sidang perdana ini akan dibuka untuk umum dengan menghadirkan 3 terdakwa yang merupakan prajurit TNI Angkatan Laut. Para terdakwa ini dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Pada dasarnya, peradilan militer nantinya akan berlangsung tahapannya sama dengan peradilan umum biasa, dan yang Anda saksikan ini adalah visual terkini di mana keluarga korban sudah menghadiri. Rizky Agam dan juga Muhammad Rizky sudah akan juga menghadiri acara atau menghadiri sidang perdana kasus penembakan bos rental ini. Saat ini, saudara, kedua anak korban bos rental ini sedang melakukan konsultasi dengan kuasa hukum. Yang kita ketahui bahwa ini adalah sidang perdana dari kasus penembakan bos rental yang kita tahu ada 3 terdakwa, dan 3 terdakwa ini merupakan 3 prajurit TNI Angkatan Laut, dan para terdakwa ini dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati, saudara. Dan rencananya hari ini Pengadilan Militer 208 akan menggelar sidang perdana hari ini, dan auditor militer selaku penuntut umum dalam peradilan militer nantinya akan membacakan dakwaan
bagi 3 terdakwa anggota TNI Angkatan Laut yang kita tahu sudah menjadi terdakwa. Mereka adalah Sertu AA, Sertu RH, dan KLKBA yang diduga terlibat dalam penembakan dan juga penadahan mobil di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Banten, yang kemudian kita tahu banyak sekali videonya viral di media sosial terkait dengan penembakan terhadap bos rental yang melibatkan ada 3 terdakwa prajurit TNI Angkatan Laut. Lebih lengkap kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, sudah ada Benediktus Aditya dan juga juru kamera Bimo Wicaksono di Pengadilan Militer 208 Jakarta. Selamat pagi Bene, kami akan kembali update bagaimana apakah sudah ada tanda-tanda akan dimulainya sidang perdana, termasuk juga keluarga korban yang sudah tiba di sana. Bene? Beberapa dari pihak keluarga juga sudah datang, di mana saya coba ingin bertanya kepada pihak keluarga. Di sini sudah ada bersama saya Mas Reski begitu ya, dari anak korban begitu. Saya mau sedikit bertanya Mas Reski terkait dengan sidang pada hari ini, kan ini sidang perdana begitu. Kita juga ketahui ini dakwaannya juga sudah pasal 340 yang merupakan pasal pembunuhan berencana. Saya pengen tahu respon dari Mas Reski sejauh ini seperti apa Mas menanggapi hal ini. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Pengadilan Militer karena telah menggelar sidang secara terbuka. Jadi teman-teman media bisa meliput di sini dan bisa mengetahui kondisi seperti apa pada saat ini. Dan kami tetap mengawal kasus ini sampai dengan tuntas. Apalagi ini terdakwa sudah diancam pasal pembunuhan berencana begitu. Mas, kemudian terkait dengan harapan ke depannya begitu terkait dengan persidangan ini, harapan dari pihak keluarga sendiri seperti apa Mas? Ya, kami dari keluarga dan para saksi juga ingin tetap mengawal kasus ini sampai tuntas kepada terdakwa agar bisa dihukum dengan pasal yang yang berlaku yang telah dilakukan oleh terdakwa begitu. Ya. Kalau pada hari ini Mas beserta keluarga dan juga ini saya lihat dari ada asosiasi rental mobil juga berdatangan begitu ya. Ini bisa dijelaskan Mas siapa saja yang datang begitu? Ya, alhamdulillah hari ini kita sudah didampingi oleh pengacara, terus juga oleh Pak Ketum Army, Pak Anton, dan juga keluarga juga datang untuk menghadiri persidangan perdana ini. Gitu. Mas, saya mau tekankan lagi terkait dengan ini kan tuntutannya pasal 340, hukuman seumur hidup atau hukuman mati begitu. Kalau dari Mas sendiri, dari pihak keluarga, apakah merasa ini sudah pantas begitu dengan pasal yang didakwakan kepada ketiga terdakwa? Ya, kami dari keluarga belum bisa memutuskan ya, karena ini kan masih tuntutan, belum pada sidang terakhir. Ya, kita tetap mengawal saja begitu. Dari keluarga tetap mengawal sampai tuntas begitu, Mas. Tapi memang berarti pihak keluarga juga berharap untuk kasus ini untuk para terdakwa dihukum setimpal dengan apa yang sudah diperbuatnya begitu Mas? Iya betul ya, kami mengharapkan itu para terdakwa agar bisa agar dapat hukuman yang setimpal atas perbuatannya ya, yang menghilangkan nyawa seseorang begitu. Mas, ini kan untuk agenda masih sidang perdana hari ini. Ini persidangan juga masih akan cukup lama. Apakah nantinya di agenda berikutnya ini Mas dan juga keluarga dan juga dari Army ini akan terus mengawal kasus ini begitu? Ya, kita tetap kawal terus sampai tuntas bareng-bareng begitu. Dan kita dibantu juga oleh Asosiasi Rental Mobil Indonesia dari awal sampai akhir. Ya, alhamdulillah kita banyak jalannya gitu, Mas. Ya, gitu. Ya, tapi kalau terkait dengan nantinya apakah siap juga kalau misalkan suatu saat dipanggil untuk menjadi saksi begitu Mas? Siap, saya siap, apalagi ini menyangkut nyawa ayah saya sendiri ya. Saya selalu siap
untuk memperjuangkan keadilan untuk ayah saya gitu. Kak, oke. Ya memang saudara terkait dengan hal tersebut memang ini kita masih menunggu jalannya sidang yang memang diagendakan sebenarnya pada pukul 9 lebih waktu 15 menit waktu Indonesia Barat maksud kami, dan memang ini dakwaan atau pasal yang disangkakan kepada 3 terdakwa, maksud kami 2 dari 3 terdakwa yaitu KLKBA dan juga Sertu AA, ini didakwa pasal 340 pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati, dan juga ini pasal 480 terkait dengan penadahan. Begitu Adisti. Oke, baik, ada harapan besar dari keluarga korban agar ketiga terdakwa ini dapat dijerat dengan hukuman maksimal yakni pasal 340 terkait dengan dugaan pembunuhan berencana. Terima kasih, nanti kami akan pantau lagi Benediktus bersama dengan juru kamera terkait dengan sidang perdana kasus penembakan bos rental. Kami akan kembali usai jeda, jadi tetaplah bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Saudara, hari ini Pengadilan Militer 208 Jakarta akan segera menggelar sidang perdana kasus penembakan bos rental mobil dengan terdakwa ada 3 prajurit TNI Angkatan Laut, dan para terdakwa ini dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati, saudara. Sebelumnya, 3 oknum prajurit TNI Angkatan Laut menewaskan atau menembak bos rental mobil di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Banten pada hari Kamis 2 Januari 2025 lalu, dan rencananya sidang perdana ini akan membacakan surat dakwaan. Nantinya auditor militer selaku penuntut umum dalam peradilan militer akan membacakan dakwaan bagi 3 oknum prajurit TNI Angkatan Laut yang statusnya kini menjadi terdakwa. Saya masih membahasnya, memperbincangkannya bersama dengan Prof. Hipnu Nugroho yang kita tahu pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman, telah bergabung bersama kami melalui sambungan daring di Semarang, Jawa Tengah. Prof. Hipnu, melanjutkan obrolan kita, pembahasan kita, Prof. Hipnu. Iya, Mbak. Iya, Mbak. Oke, Prof. Hipnu, apa yang perlu di-highlight dari kasus ini, dari sidang perdana kasus penembakan bos rental ini yang melibatkan ada 3 oknum prajurit TNI Angkatan Laut? Ya, begini Mbak. Ini suatu keadaan yang cukup merisaukan. Karena apa yang namanya, kemudian Anda mencoba meng-highlight cukup merisaukan? Iya, karena ini adalah seorang prajurit. Seorang prajurit itu adalah penjaga rakyat, penjaga wilayah Republik Indonesia, menjaga keamanan seluruh NKRI. Pertanyaannya, kenapa sampai melakukan kejahatan? Kejahatan berencana lagi. Berencana. Oleh karena itu suatu kejahatan yang luar biasa, yang saya harapkan putusannya adalah seperti yang dicantumkan dalam surat dakwaan, yaitu seumur hidup atau kan mati. Nah, di sini menjadi pertanyaan, kenapa seorang prajurit sampai melakukan kejahatan? Apakah gaji kurang? Apakah pengawasan kurang? Karena dalam militer itu ada kesatuan komando. Pimpinan para prajurit adalah sebagai bapak, sebagai komandan, sebagai teman, sebagai pamong kepada anak buahnya. Kenapa sampai terjadi melakukan pembunuhan berencana? Ini yang saya kira merupakan evaluasi bagi TNI AL. Ya, bukan keterobohan, bukan keteledoran, tapi suatu yang di luar mungkin di luar nalar gitu loh. Karena ini kan orang-orang dalam penting orang-orang yang mempunyai pendidikan, integritas, punya kemampuan, punya kekuatan, punya senjata dan sebagainya. Dengan demikian, kalau ini sampai terjadi pada tingkatan-tingkatan sangat berbahaya negara termasuk kita ini. Termasuk juga pembuktian motif, apa yang menjadi motif ketiga oknum TNI Angkatan Laut ini tega melakukan penembakan terhadap warga sipil, begitu ya? Bahkan videonya viral di berbagai media sosial. Betul, ya motif. Kita akan, makanya nanti coba dilakukan dengan motif. Motif ini apakah ini merupakan tindakan pribadi atau tindakan tanda petik kelompok?
atau suatu tersendiri. Ini yang kita lihat. Karena ini seorang prajurit loh Pak. Seorang prajurit itu kadang-kadang masa sih apa iya berani kan itu. Apakah tidak ada hal yang lain yang mungkin menutupi, membacking dan sebagainya. Dengan demikian saya kira nanti para terdakwa ini juga bisa membuka semuanya. Jangan sampai pasang badan sehingga akan menjadikan suatu pembelajaran ke depan bahwa hal-hal seperti ini ternyata tidak berdiri sendiri. Hal-hal ini mungkin ada faktor lain. Nah gitu, itu yang kita lihat. Dengan demikian, karena itu asasnya itu tadi Pak, asas kesatuan komando. Dalam tanda konsep hukum militer, tidak ada anak buah salah. Kalau anak buah salah, 3 salah, berarti sejauh mana pimpinan yang bersangkutan? Kan pertanyaannya begitu akhirnya kan itu. Kenapa sampai anak buahnya melakukan suatu kejahatan, pembunuhan, berencana lagi? Itu suatu yang sangat berbahaya sekali. Dengan demikian, dalam pembuktian walaupun itu dakwaan seperti itu, saya kira motifnya perlu dibuka. Adakah faktor-faktor lain yang sampai berani seperti itu? Apakah suatu kejahatan hanya dilakukan pada saat itu, ataukah kejahatan sebelumnya? Karena kalau kita lihat tadi, asosiasi travel juga hadir. Ini jangan-jangan suatu sistemik. Nah, ini saya kira dalam peradilan militer itu mudah-mudahan terbuka, sehingga akan memberikan suatu rasa aman ke depan di dalam bisnis-bisnis travel yang tidak terganggu oleh oknum-oknum yang tanda petik punya senjata. Termasuk juga soal tadi Anda menyebutkan motif itu yang harus dibuka, atau lalu kemudian pertanyaan selanjutnya, seberapa besar peluang kemudian 3 oknum TNI prajurit TNI Angkatan Laut ini akan pasang badan atau justru kemudian membuka hal yang sebenarnya begitu? Iya, karena namanya seorang prajurit itu keluar barak itu bisa harus ada izin. Keluar kegiatan harus izin, apalagi kalau itu memang dalam satuan-satuan pasukan. Tidak semudah itu. AL itu merupakan suatu kekuatan yang luar biasa. Kenapa sampai seperti itu? Ini suatu tantangan sendiri di pimpinan AL. Ya mudah-mudahan ini bagian introspeksi ke depan sampai melakukan kejahatan 3 orang lagi. Makanya 3 nanti kita harus coba nanti mudah-mudahan penuntut umum auditor militer bisa mengupas lebih jauh. Bagaimana penyertaan yang terjadi? Sebetulnya aktornya siapa? Adakah aktor-aktor lain selain 3 orang tadi? Kan itu Mbak. Mudah-mudahan ya 3 orang itu. Sehingga dengan motif aktor yang terjadi itu akan terjadi. Karena kita ingat loh, ini bukan orang sipil. Ini orang militer. Orang militer itu ada jalur-jalur. Jalur pimpinan, jalur komando. Yang mungkin tanda petik kita tidak berprasangka ya. Suatu yang tidak terpisahkan kadang-kadang. Nah ini yang jangan sampai menutup. Dengan demikian kejahatan-kejahatan yang melibatkan oknum militer itu bisa terpetakan. Oh ini kejahatan pribadi, oh ini kejahatan yang melibatkan karena faktor X. Itu yang harus kita lihat. Karena saya lihat dari struktur tadi Mbak, dalam militer berlaku struktur komando. Tidak ada anak buah salah. Ada kemampuan tanggung jawab pimpinan. Ada pertanggungjawaban komando. Itu kita lihat. Nah itu. Tapi seberapa besarkah peluangnya kemudian terjerat dengan sesuai pasal gitu 340 dengan 3 oknum TNI Angkatan Laut ini. Padahal kan kita juga sudah tahu ini sudah tekanan publik sudah besar sekali, atensi publik untuk bisa mengusut tuntas kasus ini, TNI. Iya, saya kira peradilan militer pertama Mahmil saya juga akan terbuka, apalagi eranya era terbuka. 1, kedua dalam konsep rancangan undang-undang peradilan militer khususnya mengadili seorang militer ini juga pernah ramai Mbak. Ada waktu itu berpikir di DPR kalau nggak salah perubahan undang-undang. Kalau itu melakukan kejahatan sipil harusnya di peradilan sipil kan itu loh inginnya teman-teman sipil itu. Tapi kalau itu kejahatan di bidang militer misalkan penggelapan senjata, penembakan atau itu silakan peradilan militer. Ini yang terjadi. Oleh karena itu ini sebagai suatu juga acuan bahwa walaupun di sidang pada peradilan militer mempunyai tingkat yang lebih akurat kembali daripada peradilan pada umumnya, mempunyai suatu tujuan yang lebih berat lagi, lebih terbuka lagi terhadap peradilan yang lain. Sehingga yang kemarin ada kekhawatiran, wah ini kan objeknya sipil, kerugian sipil, kenapa dilakukan di peradilan militer? Ya, korbannya sipil, begitu ya. Lain kalau misalkan melibatkan dengan antar sesama, begitu ya? Iya, ini suatu tantangan tersendiri terhadap pertanyaan-pertanyaan teman-teman sipil terhadap pada waktu rancangan undang-undang peradilan militer. Begitu, Mbak. Oke, terakhir, Anda memiliki keyakinan apakah ini akan sesuai dengan tuntutan atau sesuai dengan dakwaan 340 ataukah kemudian bisa meleset? Enggak, kalau melihat sekarang dari bukti CCTV dari asosiasi terbukti Mbak, terbukti bahwa dia melakukan. Cuman pertanyaan siapa aktor intelektualnya. Nah ini harus menjadikan suatu pembuktian tersendiri. Oleh karena itu nanti sejauh mana
penasihat hukum sejauh mana auditor militer menguak apakah tindakan yang dilakukan 3 oknum AL ini tindakan sendiri atau tindakan ada aktor lain. Ini yang harus kita kembangkan. Kalau ada tindakan lain berarti harus juga yang lain. Ini suatu yang pertama. Ini yang menjadi acuan karena kita melihatnya komando loh, Pak. Komando itu suatu satuan yang hierarki, tidak sendiri kan gitu, Pak. Nah, mudah-mudahan ini terbuka, Pak. Mudah-mudahan ini akan memberikan jawaban kepada masyarakat, kepada asosiasi rintal bahwa pengadilan militer pun juga akan memberikan hukuman yang lebih berat daripada peradilan-peradilan yang lain. Begitu, Pak. Oke, baik. Nanti kita akan bagaimana kita akan nantikan dan juga kita akan kawal terus sidang perdana kasus penembakan bos rental di Pengadilan Militer 208 Jakarta yang sebentar lagi Prof. Hipnu dan juga pemirsa Kompas TV juga akan menyaksikan secara terbuka. Terima kasih Prof. Hipnu, pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Breaking News. Sama-sama, Mbak. Matur nuwun. Saudara, hari ini sebentar lagi sidang perdana kasus penembakan bos rental yang akan digelar oleh Pengadilan Militer 208 Jakarta akan digelar dan akan menghadirkan 3 terdakwa yang merupakan oknum prajurit TNI Angkatan Laut yang kita ketahui ketiganya ini dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati, saudara. Sementara auditor militer sudah berada di dalam area persidangan, yang itu artinya kita tahu sebentar lagi sidang akan digelar. Kita ketahui bersama, saudara, sidang ini akan berlangsung dengan menghadirkan 3 terdakwa, yakni KLKBA, Sertu AA, dan juga Sertu RH. Hakim ini akan diketuai oleh Hakim Ketua Kolonel CHK Dwi Prakamto, Hakim Anggota 1 Letkol CHK Idolohi, Hakim Anggota 2 Letkol CHK Gatot Sumarjono, dengan auditor militer yakni Mayor CHK Gori Rambe. Nantinya dalam sidang perdana ini akan mengagendakan pembacaan dakwaan terhadap ketiga terdakwa dalam kasus dugaan penembakan yang menyebabkan bos rental mobil tewas di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak Banten pada Januari 2025 lalu. Saudara, Breaking News Kompas TV masih akan kembali dengan rekan saya Ian Rahman. Jadi tetaplah bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Saatnya kami perbarui informasi Anda dalam Kompas Update. Saya Adistira Sati. Saudara, Pengadilan Militer 208 Jakarta hari ini menggelar sidang perdana kasus penembakan bos rental dengan menghadirkan 3 terdakwa yang merupakan oknum prajurit TNI Angkatan Laut dan ketiganya dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Yang Anda saksikan ini adalah visual terkini di mana keluarga korban sudah menghadiri sidang perdana kasus penembakan bos rental. Dan sidang ini akan mengagendakan atau membacakan surat dakwaan terhadap 3 terdakwa yang kita ketahui ketiganya dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Terima kasih sudah menyaksikan Kompas Update. Saya Adistira Rasati. Sampai jumpa.